Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila syekhana min ladun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila Syekh Nuruddin Ayat rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terakhir sampai keempat ya, wujudnya keempat. Ya, minha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, di antara sisi mukjizat Al-Quran, at-tasarruf fi lisanil arabi ala wajhin la yastaqillu bihi makhlukun hatta yaqa'a minhum al-ittifaq min jami'ihim ala isabatihi fi wad'i kulli kalimatin wa harfin mawdi'ahu. Di antara sisi ijaz yang keempat, di mana ini masuk ke yang beliau sebut sebagai wujuhul asyrah itu. Beliau mengatakan bahwa kalau kita lihat karakter lisanul Arab, bagaimana orang Arab itu menyampaikan sebuah kalimat, maka kita akan menemukan bahwa Al-Quran itu punya tasarruf bahasa, penggunaan bahasa yang menyendiri dari lisan Arab. Jadi semua manusia, semua makhluk yang berucap, yang mengatakan, yang berbicara menggunakan bahasa Arab itu tidak sama seperti bagaimana cara Al-Quran bertutur lewat bahasa Arab. Hatta yaqa'a minhum al-ittifaqa min jami'ihim ala isabatihi fi wad'i kulli kalimatin wa harfin mawdi'ahu. Bahkan kalau kita lihat di Quran itu apa namanya? Ya. Ya. Ala isabatihi hatta al-ittifaq ala jami'ihim ala isabatihi fi wad'i kulli kalimatin wa harfin mawdi'ahu. Apa ini maksudnya? At-tasarruf fi lisanil Arab ala wajhin la yastaqillu bihi makhlukun hatta yaqa'a minhum al-ittifaq min jami'ihim. Oke, orang-orang Arab sepakat semuanya ada isabatihi, tentang mengenai benarnya tasarruf bahasa Arab dalam Al-Quran fi wad'i kulli kalimatin, di setiap peletakan sebuah kalimat, wa harfin, dan huruf, mawdi'ahu, di tempatnya. Apa maksudnya? Hatta orang Arab pun sepakat bahwa Quran itu tidak ada yang keliru sama sekali dari sisi bahasa Arabnya. Kayaknya yang saya pahami ya. Kalian punya pemahaman lain nggak? Jadi ya, jadi kan yang keempat menjelaskan at-tasarruf fi lisanil Arab. Quran itu kan menggunakan bahasa Arab, ya kan? Ala wajhin la yastaqillu bi makhlukun. Jadi dia menggunakan bahasa Arab yang tidak berbeda dari yang dipakai oleh manusia. La yastaqillu, yang tidak menyendiri, bihi, dengan penggunaan tasarruf itu, dengan tasarruf itu, makhlukun, makhluk yang berbicara menggunakan lisanul Arab.
hatta yaqa minhum, sampai terjadi minhum di antara orang-orang yang menggunakan lisan Arab itu al-ittifaqo, kesepakatan min jami'in, dari seluruh mereka, ala isobatihi, bahwa penggunaan tasarruf lisanul Arab di Quran itu benar. Saya jadi ingat ada satu riwayat, tapi saya lupa ini, saya pernah ngecek apa enggak riwayat ini dan apakah riwayat ini itu sahih atau maudhu, saya lupa. Kalau nggak salah Sayyidina Ali itu pernah Sayyidina Ali atau siapa? Kayaknya Sayyidina Ali. Itu beliau pernah ditantang sama orang Arab. Di Quran itu ada kalimat yang tidak kami kenal dalam bahasa Arab, ada kosakata yang tidak kami kenal dalam bahasa Arab. Apa itu? Ada beberapa. Coba sebutkan. Ada yang namanya jabbaro. Habis itu ujab. Itu nggak kami kenal. Orang Arab itu kalau mengatakan ajib, ya kan, kita sering dengar orang Mesir bilang ajib, ajib. Ujab nggak ada. Di Quran ada inna hadza la syai'un ujab. Apa yang jabbaro itu gimana ayatnya itu? Wa makaru makron jabbaro. Iya enggak? Enggak ya. Wa makaru makron kubaro. Kubaro. Ya, apa kubaro ya? Terus satu lagi apa itu? Apa satu lagi itu ya? Lupa saya. Nah, habis itu akhirnya Sayyidina Ali, itu ada, itu dipakai sama orang Arab. Oh, enggak, kami enggak kenal. Oke. Kalau gitu saya tanya sama kamu, kira-kira orang yang menurutmu di waktu sekarang ini, orang yang menurutmu lughahnya masih murni fusha, yang tidak tercampur oleh lughah apapun, yang menurutmu kalau dia yang menurut kata-katanya itu bisa dijadikan sebagai hujah, bukti bahwa memang kalimat itu kalimat yang murni asli dari bahasa Arab. Siapa dia? Ada. Mana orangnya? Dia hidup di satu desa begitu, pedalaman. Dia tidak pernah ketemu sama siapapun, bahkan dia nggak kenal Islam sama sekali. Ayo, oke, kita tes. Kita samperin dia, kita tanya dia, kira-kira kalimat-kalimat ini ada nggak? Habis itu akhirnya Sayyidina Ali datang bersama beberapa orang Arab, masuk ke rumahnya. Udah tua orangnya, udah tua banget. Masuk ke rumahnya langsung, beliau masuk nyelonong gitu tanpa salam, tanpa ketok-ketok atau apa, masuk nyelonong. Seorang tuanya ini, Sayyidina Ali belum ngomong apa-apa, mereka itu belum tanya apa-apa, karena Sayyidina Ali masuknya langsung nyelonong. Ini orang tua ini marahnya mengungkapkan kata-kata yang semua kata-kata itu tadi diiskalkan sama orang Arab. Langsung mingkem mereka semua. Gimana itu kan? Saya pernah hafal tapi lupa. Atas takbiruna. Ya benar. Intinya kata-katanya itu gini. Kamu nggak ada adab, wahai anak muda. Kamu nggak tahu orang yang di depanmu itu siapa. Orang yang di depanmu itu siapa. Terus habis itu innaha, terakhir pokoknya kalimatnya ditutup innaha adalah syai'un ujab. Ini aneh banget orang ini. Masuk nggak pamit, nggak ngapa-ngapain. Ini menakjubkan yang demikian ini. Innaha adalah syai'un ujab. Langsung mingkem. Akhirnya apa? Akhirnya terbukti belum ditanya. Jadi bahkan orang Arab pun sepakat bahwa lisanul Arab tasarruf, lisanul Arab yang ada dalam Quran itu isobah, benar semua. Tidak ada yang menyelisihi apa? Lughah sama sekali. Nah, coba bayangkan, letak ijaznya di mana coba? Letak ijaznya adalah kalimat ini nggak mungkin muncul dari seorang yang ummi. Itu satu. Hatta orang yang sangat mahir sangat mahir berpuisi sekalipun, itu kadang mengucapkan satu kalimat, dua kalimat yang kalimat-kalimat itu diiskalkan, dianggap ini kurang pas, hadza sahwun, hadza wa hakadza. Kalau kamu lihat misalnya
buku-buku syair yang di situ ada semacam nakdus syairinya, ada kritik kritik atas puisi tersebut, itu mesti nanti ada ini agak syad, ini lughah yang syad, ini yang begini, ini. Kalau Quran tidak ada. Di Quran tidak ada. Gimana coba? Luar biasa. Allah. Wa minha, dan diantaranya al-ikhbaru anil umur allati taqaddamat fi awwalid dunya ila waqti nuzulihi min ummiyin ma kana yatlu min qablihi min kitabin wa la yakhutuhu biyamini. Jadi nah ini jelas kalau ini yang sering kita temukan lah ya, bahkan dalam muqarrar berkali-kali saya bosan aku mau coba ini. Ya tapi maksudnya ini, dan ini yang paling sebetulnya ijaz yang paling ketara, yang semua orang harusnya bisa ngelihat walaupun dia nggak pandai bahasa Arab. Itu cukup dia tahu bahwa ada riwayat sahih bahkan mutawatir yang menyatakan bahwa Nabi itu ummi, tidak punya maka nayatlu min qablihi min kitab, Nabi nggak pernah membaca kitab sebelumnya, ummi. Wala yakhutuhu biyamin, nggak pernah bisa nulis menggunakan tangannya. Kok tiba-tiba di suatu hari di pagi yang cerah beliau menyampaikan berita-berita mengenai hal-hal, berita-berita bagaimana dunia itu bermula fi awwalid dunya ila waqti nuzulihi, sampai intinya halal masa lalu lah, bahkan bad'u hadzal amr, awal mula alam semesta itu ada itu gimana, diceritakan oleh Quran. Bumi itu tercipta dari apa, dan seterusnya. Fa akhbara bima kana min qasasil anbiya ma'a umamiha, sehingga Nabi juga berbicara soal kisah-kisah para nabi dan umat-umatnya, wal qurun al khaliyah fi dahriha, dan abad-abad al khaliyah fi dahriha, abad-abad yang tidak ada para nabi di situ. Wa dzikru ma sa'alahu ahlul kitabi anhu wa tahaddawhu bihi min qissati ahlil kahfi wa sya'ni Musa wal Khadir alaihi wassalam. Kemudian juga menceritakan menjawab tantangan atau pertanyaan yang diutarakan oleh ahlul kitab Yahudi Nasrani. Kadang Yahudi Nasrani tiba-tiba datang kepada Nabi, habis itu tanya, cerita dong tentang ahlul kahfi, cerita dong. Mau wegel nih, moro-moro dikon cerita tentang Ruh, gimana ruh itu gimana? Dijawab sama Nabi. Dan tentu saja jawabannya itu wahyu. Dan bukti bahwa Nabi itu nggak ngarang-ngarang sendiri adalah pernah Nabi ketika ditanya, beliau jawab belum ada wahyu, saya belum tahu jawabannya. Nggak ngarang-ngarang beliau. Ketika sudah turun baru terus diceritakan oleh Nabi. Sya'ni Musa, ada kadang juga mereka tanya tentang Musa dan Nabi Khidir. Surat Al-Kahfi itu karena pertanyaan apa? Dari ahlul kitab. Haladil Qarnain. Nah ini satu surat semua nih kan. Al-Kahfi, Nabi Musa dengan Nabi Khidir, kemudian apa? Dzul Qarnain, wa yas'alunaka 'an dzil qarnain, qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Innalahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa ila akhir. Faja'ahum wa huwa ummiyun min ummatin ummiyatin laisa laha bidzalika 'ilm. Sama Nabi dijawab padahal beliau ummi dan umat beliau yakni orang kafir Quraisy itu ummi. Surat Kahfi itu Maki apa Madani? Maki. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani atau Yahudi ya, saya lupa. Datang kepada Nabi di Mekah. Nabi ketemu Yahudi Nasrani enggak ya di Mekah ya? Maki apa Madani? Coba lihat. Masuk Maki sih? Kayaknya Madani deh. Enggak ada enggak ada keterangan Maki Madani. Enggak ada. Enggak keren banget Qurannya. Kayaknya Madani deh. Al-Kahfi. Hah? Maki ya? Wah, luar biasa nih berarti ini. Jadi Nabi didatangi orang Yahudi di Mekah. Ayo coba. Wa ummiyun min ummatin laisa laha bidzalika ilmun bima arafu minal kutubis salifati sihhatahu. Jadi Nabi faja'ahum, orang-orang Yahudi Nasrani ahlul kitab itu aja datang kepada Nabi, atau Nabi memberitahukan kepada ahlul kitab, Nabi memberitahukan kepada ahlul kitab bima arafu, mengenai sesuatu, arafu yang orang ahlul kitab tahu, minal kutubis salifati sihhatahu. Jadi orang ahlul kitab sebelumnya sudah tahu kebenaran cerita itu dalam kitab-kitab mereka. Tapi Nabi, artinya gini loh, Nabi itu bercerita
kepada sesuatu yang mereka itu tahu itu benar, gitu loh. Bukan kok ngarang-ngarang cerita yang mereka, ini benar nggak ya? Enggak. Nabi menceritakan kepada mereka sesuatu yang mereka itu sudah tahu itu benar. Padahal Nabi sendiri tidak pernah baca kitab-kitab mereka, gitu loh maksudnya. Fatahaqqaqu sidqahu, sehingga kebenaran apa yang disampaikan Nabi itu ditahqiq langsung oleh mereka sendiri. Makanya sehingga banyak orang-orang ahlul kitab yang masuk Islam gara-gara ini. Qala al-Qadhi Abu Thayyib wa nahnu na'lam daruratan anna hadha ma la sabila ilayhi illa an ta'allumin wa idza kana ma'rufan annahu lam yakun mulabisan li ahli al-athar hamlatil akhbar wala mutaraddidan ila al-muta'allim minhum wala kana mimman yaqra'u fayajuzu ay yaqa' ilayhi kitabun faya'khudhu minhu ulima annahu la yasilu ila ilmi dzalika illa bita'yitin min jihatil wahyi. Ya, Qadhi Abu Thayyib jelas mengatakan ya ini daruri sekali. Ilmu-ilmu tentang kejadian masa lalu itu tidak mungkin diketahui kecuali belajar baca. Lah kalau kita sudah tahu bahwa Nabi tidak pernah berinteraksi dengan ahli sejarah, tidak pernah berinteraksi dengan orang pembawa berita-berita semacam itu, tidak pernah berguru kepada seorang pun, mutaladdid ilal muta'allim, enggak pernah guru, enggak pernah talaki, keliling-keliling talaki, enggak pernah. Wala kana mimman yaqra'u, dan beliau enggak bisa baca. Maka fayjuzu ayyaqailai kitabun fa'khudhu minhu. Beliau enggak bisa baca sehingga beliau mampu untuk beli kitab, cari kitab sehingga dibaca. Enggak. Maka ulima, kalau itu semua sudah kita pastikan, cara memastikannya gimana? Ya dengan melihat sejarah. Kayak gini-gini nih udah hampir mutawatir yang begini-begini nih. Maksudnya riwayat-riwayat yang semacam ini bahwa Nabi itu ummi itu mutawatir. Bahwa Nabi tidak punya guru itu mutawatir. Walaupun orang Arab ada yang bilang orang Arab kan tuduhannya kepada Nabi apa coba? Hadza illa asatirul awwalin. Semua ucapannya Muhammad itu apa? Asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang terdahulu. Berarti sebetulnya sejak orang Quraisy sudah ada tuduhan Quran itu dari manusia. Artinya Nabi diajari oleh guru. Tapi kalau kita lihat konteksnya saat itu, sekarang saya tanya, kan itu kan dibahas detail ini. Masalah guru ini masalah yang dibahas panjang lebar oleh mereka-mereka yang mengkaji ijazul Quran. Bahwa ya kita lihat aja, kalau memang Nabi kamu katakan punya guru, sebutkan siapa nama gurunya. Sebutkan Waraqah bin Naufal, Buhairah, ini itu. Diceklah riwayat-riwayat yang sampai kepada kita justru Waraqah bin Naufal dan Buhairah ini orang yang menyaksikan bahwa rojul ini suatu saat bakal jadi nabi. Jadi mereka itu sudah mentasdik Nabi bahkan sebelum dia diangkat jadi nabi. Sebelum Nabi Muhammad itu menyampaikan Quran kepada dia. Dia sudah tasdik. Lah kalau dia sudah tasdik, ngapain dia mengajari sesuatu kepada orang yang dia tahu bahwa dia itu nabi? Itu satu. Riwayat-riwayat yang sampai kepada kita itu menyatakan bahwa orang itu hanya bertemu dengan Nabi cuma sekali dalam hidupnya. Kalau kamu mengatakan ya ada kemungkinan bahwa dia ketemu dengan Nabi di waktu yang lain, kalau memang fakta itu bisa dibantah dengan kemungkinan-kemungkinan, maka tidak ada kebenaran sama sekali. Semua kebenaran-kebenaran yang sudah kita tahu, mudah sekali yang sudah kita tahu dan berdasarkan bukti-bukti yang kokoh, mudah sekali untuk dibantah dengan cuman kemungkinan-kemungkinan yang nggak ada data, nggak pakai data. Ya kita nggak terima lah. Masa kita punya data, terus kita bangun punya satu teori yang kokoh, habis itu keyakinan kita tumbuh dari situ, habis itu tiba-tiba ada orang bantah cuman lewat kemungkinan begini, kemungkinan begitu, kemungkinan begini, kemungkinan. Kalau memang kemungkinan, maka sains nggak akan ada. Itu sains yang sekarang berkembang pakai teori-teori itu nggak akan ada. Kenapa? Karena bisa jadi itu jangan-jangan ini bukan gara-gara gravitasi, jangan-jangan ini gara-gara jangan-jangan mana datamu kok bilang jangan-jangan? Ya nggak ada kan, mungkin aja kan? Ya mungkin sih mungkin. Semua kullu ma siwallah minal mumkinat. Semua yang selain Allah itu apa? Mungkin. Kalau emang cuman kita bicara mungkin apa nggak mungkin. Jadi kalau dalam dunia ilmiah ya kita bicaranya itu data, jangan kok cuman kemungkinan-kemungkinan. Nah, terus misalnya tapi Muhammad itu barangkali ya ada orang Yahudi Nasrani begitu yang kita nggak pernah tahu. Nggak pernah ada satu riwayat pun yang menyatakan bahwa di di Mekah dan sekitarnya ada komunitas Yahudi Nasrani atau ada orang Yahudi Nasrani yang tinggal di situ. Nggak ada sama sekali.
Jadi memang ahlul kitab itu nggak ada di Mekah saat itu. Di Mekah loh ya, bukan di Madinah. Di Madinah ada. Nah, jarak antara Mekah dengan Madinah itu jauhnya. Kalau zaman dulu ya, itu ya berapa hari perjalanan begitu. Wa minha, dan diantaranya al-wafa'u bil wa'di al-mudrik al-mutrak bil hissi fil ayani. Di Quran ada janji-janji yang ditepati. Yang mana janji-janji itu bisa langsung kita saksikan bil hissi fil ayani, langsung dengan panca indera. Fi kulli ma wa'adallahu subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dijanjikan Allah, yang sudah ditepati itu sekarang bisa kita lihat. Misalnya apa? Wayang qasimu, dan janji-janji ini al-wa'du itu terbagi menjadi beberapa hal. Ila akhbaril mutlaqah. Ada janji-janji yang sifatnya berita-berita mutlak gitu aja. Tapi bisa kita lihat faktanya sekarang. Kawa'dihi binasri rasulihi alaihissalam. Seperti misalnya Allah janji untuk menolong rasulnya. Wa'adallahu gimana? Yang suruh rasulahu bil huda wa dinil haqq itu loh. Liyudhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun atau apa gitu kan. Ya kan, ada kan? Nah, coba bayangkan. Ayat itu muncul saat Nabi itu dan para sahabat masih lemah-lemahnya. Lah terus sekarang kita sudah lihat bahwa Islam itu pernah jaya. Sekarang sebetulnya sudah kita anggap masih kuat. Agama-agama yang kuat. Jangan kalian kira agama Islam itu lemah. Memang secara politik mereka lemah. Tapi secara bahwa agama ini dipeluk oleh manusia yang ada di bumi, paling kuat Islam itu. Sekarang siapa, di mana agama? Wes kita pertama kita pakai jumlah aja. Kita pakai kam. Secara kam memang agama terbesar di dunia dua, Nasrani dan Islam. Oke. Yang terbesar di antara keduanya siapa? Nasrani. Tapi karena itu alasannya lebih karena Nasrani jauh lebih ada dulu. Oke. Nasrani jauh lebih dulu daripada agama Islam. Sekarang kita lihat agama yang pertumbuhannya paling pesat agama apa? Secara yang agama mana? Dari sisi mana yang paling banyak memeluk agama yang lain? Mana agama yang pemeluknya lebih banyak, atau kira-kira mana yang lebih banyak login? Agama yang lebih banyak kemasukan login, Islam atau Nasrani? Data menunjukkan Islam yang lebih banyak. Justru Nasrani lebih banyak orang lock out, entah ke Islam atau ateis, atau ke Hindu Buddha gitu-gitulah pokoknya. Islam tetap ada, yang lock out ya ada tetap, tapi jumlahnya lebih sedikit dibanding yang lock in, lebih banyak yang lock in. Jadi Islam ini bertumbuh nih sekarang, walaupun di bawah tapi dia bertumbuh. Nah, Nasrani itu pertumbuhannya agak mandek. Nah, jadi terus berkembang. Nah, oke. Dari sisi kayak kam jumlah memang kita kalah, tapi ada peningkatan, perkembangan. Dari sisi kaif kualitas keagamaan. Oke, kita lihat. Siapa di antara orang Nasrani yang hafal kitab sucinya dibanding dengan orang Islam yang hafal kitab sucinya? Sebutkan agama yang paling sering menjalankan ibadah, yang dilaksanakan betul ya, betul-betul dilaksanakan, nggak cuman ya jelas Islam. Kalau ya minimalnya Jumatan, ya kan? Kalau Jumatan itu kan kelihatan banget itu. Ya kalau 5 waktu kan ya kita nggak tahu, orang itu kadang ya sholat di rumah. Jadi di masjid gak pakai ketok. Cuman kalau Jumatan jelas kelihatan. Terus apa lagi? Ramadan, Idul Fitri yang. Nah, ini coba bayangkan. Kamu bayangkan aja. Keadaan seperti ini kira-kira bakal muncul nggak? Orang bakal kebayang nggak? Orang-orang kafir Quraisy yang ngelihat Nabi dengan para sahabat cuman berapa orang, paling 50 orang yang saat itu taklim di rumahnya Arqam bin Abil Arqam, baru Islam awal-awal muncul, bakal sekarang gede semacam ini. Padahal dulunya 50 orang yang sering dizolimi, itu kebayang nggak? Terus tiba-tiba ada janji dari Allah akan tolong Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Dan Allah akan izharkan agama ini sampai walau karihal musyrikun atau kafirun. Meskipun orang musyrik kafir nggak suka. Terus kita lihat sekarang ternyata terbukti. Apa coba? Kalau bukan karena memang benar yang diucapkan. Jadi sekarang loh, apa yang kebayang? Agama Islam bakal jadi
Ada orang Riau masuk Islam, ra kebayang belas. Iya. Wong Bondowoso mlebu maca Quran wis belas ra kebayang. Nah, contohnya misalnya, nah ini. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, ini termasuk di antara apa? Akbar mutlaqah. Siapapun yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi kehidupannya. Ya, kamu coba aja tawakal. Nanti kamu bakal merasakan apa? Yang dimaksud dengan hasbunallah wa ni'mal wakil itu. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Orang yang beriman kepada Allah, Allah akan beri petunjuk hatinya. Wa may yattaqillaha ja'al lahu makhraja. Orang takwa akan diberi jalan keluar. Nih ya, ayat-ayat kayak begini-begini nih. Ayat-ayat begini-begini ini enggak akan kamu rasakan kalau kamu belum pernah sampai di titik terendah dalam hidup. Ya enggak usah titik terendah lah. Titik di mana kamu enggak bisa minta, enggak punya sandaran siapapun, manusia siapapun. Kamu enggak bisa mengandalkan manusia. Ini orang tua saya enggak mungkin bisa bantu, ini guru-guru saya enggak mungkin bisa bantu, kawan-kawan saya enggak mungkin bisa bantu. Siapa lagi? Ya sudah, tinggal Allah aja udah. Lah kamu bakal merasakan, wis, ya Allah, saya pasrahkan diriku padamu ya Allah. Seperti yang sering di TikTok gitu ya. Saya pasrahkan diri. Itu kan klipnya Ustaz Hidayat ya. Aku pasrahkan diri. Tapi itu betul. Wa iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Ini kalau dalam perang. Kalau jumlahmu 20, semuanya orang sabar-sabar, maka kamu bisa menghabisi masukan yang jumlahnya 200. Jadi zaman dulu itu, kalau orang muslim berhadapan dengan orang kafir, selama kelipatannya masih kelipatan 10, nggak boleh lari. Masih 1:10, nggak boleh lari. Artinya satu orang bisa ngelawan orang 10, itu nggak boleh lari. Nah, 20 orang lawan 200 kan berarti 1:10. Itu nggak boleh lari zaman dulu. Tapi terus karena barangkali Allah tahu nanti imannya orang-orang atau mentalnya manusia-manusia akhir zaman setelah zaman sahabat itu nggak seperti zaman sahabat, maka terus apa? Dikurangi sama Allah. Wa iyyakum minkum 'ishruna sabirun dikurangi jadi berapa itu? 1:2. 1:2. Selama orang Islam perang lawan orang kafir kok jumlahnya masih 1:2, nggak boleh lari. Tapi kalau jumlahnya sudah kurang dari itu, maka boleh berstrategi. Nah, boleh berstrategi itu perangnya tidak diadakan. Nah, ngatur strategi. Barangkali itu alasan kenapa ya umat Islam saat ini nih belum siap menghadapi perang. Karena kalau hitung-hitungan, barangkali kalau secara hitungan matematis, ini kayaknya kita kalah jumlah ini. Selain kalah jumlah juga kalah alutsista. Ya Allah, syibbu dzalik. Allahu Akbar. Tapi saya yakin ya, orang-orang kayak Hamas begitu itu mesti orang yang paling banyak merasakan ayat-ayat may yattaqillaha ja'al lahu makhraja. Habis wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Saya yakin mereka paling banyak merasakan pengalaman-pengalaman semacam ini. Allahu a'lam. Wa min al-ikhbar 'anil mughayyabat fil mustaqbal allati la yattali'u 'alaiha allati la yattali'u 'alaiha illa bil wahyi. Nah, halal ghaib masa depan. Kalau tadi kan masa lalu. Kalau ini masa depan. Masa depan itu bahkan kamu baca buku apapun nggak mungkin kamu bisa tahu masa depan. Kalau yang masa lalu oke lah, barangkali orang bisa membaca dari sejarah. Tapi kalau masa depan, nggak ada buku yang bicara tentang masa depan. Loh, ada bukunya Yuval Noah Harari itu, yang 21 Lesson Century itu loh. Iya, memang ada orang meramal masa depan itu ada. Secara ilmiah ada. Tapi apakah ramalannya pasti benar? Banyak kelirunya. Mesti lebih banyak kelirunya. Ya tetap ada yang benar 1-2. Tapi kalau di Quran itu, hampir di Quran itu yang bicara tentang masa depan, itu lebih banyak yang sudah terbukti benar. Contohnya apa? Halal zaman masa depan yang la yattali'u 'alaiha illa bil wahyi, enggak mungkin orang tahu kecuali dengan wahyu. Fa min dzalik contohnya apa? Ma wa'adallahu nabiyyahu 'alaihi salam annahu sayudhiru dinahu 'alal adyan biqouli ta'ala huwallazi arsala rasulahu bil huda dinil haqq. Al-ayah. Fa fa'ala dzalik.
Termasuk misalnya wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu idza aghza juyushahu arrafahum ma wa'adahumullahu min idhari dini. Jadi Sayyidina Abu Bakar kalau lagi perang zaman kekhalifahan beliau, itu nanti untuk menyemangati pasukannya beliau akan ngasih tahu, Allah jangan takut ya. Kalau kamu perang jangan takut. Allah sudah janji bahwa Islam itu akan dimenangkan. Nah, akhirnya mereka dapat suntikan motivasi. Liyathiqu bin nasri, supaya mereka itu yakin bahwa akan ada pertolongan Allah. Waliyastayqinu bin najah, supaya mereka juga yakin mereka akan menang. Wa kana Umar yaf'alu dzalik, Sayyidina Umar juga melakukan demikian. Falam yazal al-fathu yatawala syarqan wa gharba. Masyaallah. Nah, dari situ akhirnya futuh yang terjadi di zaman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu terus senantiasa terjadi di timur dan barat. Barron wa bahra, baik di darat maupun di laut. Qala ta'ala wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannakum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa qala laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu amin. Ini juga sama, bahwa Allah berjanji. Jadi kan waktu itu ketika ayat ini turun, terus habis itu mereka mau masuk mau umroh di Mekah, mau melaksanakan umroh, dihadang sama orang kafir Quraisy. Ayo Rasulullah, gimana Rasulullah, katanya Allah sudah janji kita bakal boleh masuk Masjidil Haram, tapi kenapa kita dicegat? Ya nanti janji Allah itu pasti bakal tercapai. Nah, ternyata betul. Akhirnya terjadi peristiwa Fathul Mekah itu. Wa qala wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa qala alif lam mim ghulibatir rum fi anil ardi. Ini juga sama. Peristiwa tentang Romawi, di mana Sayyidina Abu Bakar taruhan sama orang kafir Quraisy. Sempat ragu, wah ini udah beberapa tahun kok yang menang Persia terus. Padahal janji Quran apa? Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, Rum bakal menang. Nah, sama Nabi terus dibilang fi bid'i sinin itu ya kira-kira 9 tahun. Akhirnya nambah masa 9 tahun. Nah, ternyata akhirnya menang. Fahadhi kulluhu akhbarun 'anil ghuyubi alladhi la yaqifu 'alaiha illa rabbul alamin. Aw man awqafahu 'alaiha rabbul alamin. Ya, berita-berita semacam ini mesti hanya dari Tuhan, atau enggak orang yang diberi pengetahuan dari Tuhan. Fadalla 'ala anna Allah ta'ala qad awqafa 'alaiha rasulahu litakuna dalalatan 'ala sidqihi. Sehingga ini jelas menunjukkan bahwa memang Allah memberitahu nabinya, rasulnya. Nah, itu nanti bisa menjadi bukti tentang kebenaran bahwa dia itu rasulnya. Minha, dan diantaranya adalah ma tadammanahu al-Qur'an minal ilmi alladhi huwa qiwamu jami'il anami fil jalali wal fil halali wal haram fi sa'iril ahkam. Quran berisi pengetahuan-pengetahuan mengenai nilai-nilai kehidupan seluruh manusia. Ada hukum-hukum halal, haram, dan macam-macam hukum. Hukum itu tidak mungkin bisa muncul dari seseorang tanpa dia mesti. Jadi kalau manusia itu dijadikan sebagai sumber munculnya hukum, mesti terjadi perselisihan. Itu pasti. Karena apa yang dianggap benar oleh satu kelompok bisa jadi dianggap keliru oleh kelompok yang lain. Maka kalau hukum itu tidak atas kesepakatan, kalau hukum itu tidak muncul atas kesepakatan, maka mesti chaos. Sehingga hukum itu harus sepakat dulu. Tapi masalahnya susah. Ngajak orang sepakat itu susah. Misalnya, ayo 200 berapa orang warga Indonesia itu berapa? 200 jutaan lah ya kira-kira. 200 juta manusia kita sepakat ya? Nggak bisa. Mesti ada orang-orang yang belum sampai berita itu. Maka akhirnya dibuatlah satu negara di mana yang sepakat itu aslinya cuma orang-orang itu aja. Terus sama wakil-wakil yang dianggap dalam tanda kutip wakil-wakil, di mana mereka merasa sudah merepresentasikan 200 juta masyarakat ini. Walaupun ente kalau nyoblos itu, ente lihat kotak suara itu, ente tahu nggak? Kalau presiden, wakil presiden oke lah, kalian barangkali tahu. Tapi yang paling penting itu DPR. Itu wajah-wajah DPR yang mau ente coblos, ente kenal nggak itu? Ini siapa, visi misinya apa yang bakal dia perjuangkan nanti di parlemen, tahu nggak? Nggak tahu. Padahal orang-orang yang di parlemen itu mewakili 200 juta masyarakat untuk membuat hukum, karena mereka legislatif. Mereka membuat hukum, mansyaul hukmi. Orang HTI nggak suka sama DPR, karena dianggap sebagai mansyaul hukmi. Si pembuat hukum, wah inilah hukma illallah, ini lembaga kufur ini.
Ala kulli hal. Coba bayangkan coba. Beberapa orang DPR itu kan paling cuma berapa ratus begitu ya. Mewakili ratusan juta masyarakat yang bahkan kita sendiri, kita yang menganggap diri kita itu sudah terinformasi oleh kabar-kabar politik lalala, kita sampai di TPS kita nggak tahu ini DPR saya mau milih siapa ini, apa nih visi misinya. Oke, barangkali kamu sudah punya incaran, karena saya tertarik dengan partai ini maka saya akan milih orang yang diusung oleh partai ini. Tapi kamu betul-betul tahu nggak yang mau dia kerjakan itu apa? Dan kamu tahu nggak orang-orang anggota calon-calon lain itu gimana? Jangan-jangan kamu itu kalau tahu program-programnya orang lain, kamu bakal lebih merasa terwakilkan oleh orang lain itu. Oh, itu susah sekali, susahnya minta ampun. Makanya hampir mustahil manusia itu bisa sepakat atas satu hukum tertentu. Lah di Quran itu berisi hukum-hukum yang fix, yang mana nggak mungkin ini muncul dari manusia satu orang, itu nggak mungkin kok bisa muncul hukum-hukum, muncul ini haram, ini hukum, ini haram halal lalala dan seterusnya. Yang mana terus kemudian Al-Quran itu menjadi sumber rujukan hukum fikih. Dan sekarang kita lihat fikih Islam itu menjadi fikih yang kamu kalau betul-betul mempelajari fikih Islam, kamu nggak akan bisa kita aja memahaminya aja sulit ya. Maksudnya artinya turos fikih Islam itu kan itu sulitnya luar biasa loh. Dan kalau kamu tahu di balik proses bagaimana bisa muncul fikih Islam semacam itu, kamu akan semakin takjub. Ini kok bisa orang manusia cerdas semacam ini membuat aturan fikih yang begitu rigid semacam ini? Itu gimana itu? Kalau bukan karena mereka istalhama minal Quran was sunnah. Nggak mungkin, mustahil itu. Dan nggak akan ada, dan tidak akan pernah ada hukum undang-undang di satu negara, yang hukumnya itu sangat atau tidak terjadi kontradiksi lah kira-kira, tidak terjadi antar satu undang-undang dengan pasal lain terjadi tumpuk ada istilahnya itu ya, penumpukan pasal, tumpang tindih antar pasal begitu kira-kira, yang tidak ada jalan keluarnya. Makanya sering terjadi revisi kan undang-undang itu. Hanya terjadi RUU KUHP, rancangan revisi undang-undang KUHP. Kalau di fikih bisa nggak ada ijtihad baru lagi ya? Bisa-bisa aja. Semua itu bisa. Tapi mesti ada hal-hal usul-usul yang nggak mungkin berubah dalam fikih, dan itu sudah pasti. Allah wa minha, dan diantaranya al-hikamul balighah allati lam tajril 'adah an tasdura fi kathratiha wa syarafiha min adamiyyin. Kita akan menemukan hikmah-hikmah yang luar biasa yang secara adat tidak mungkin, saking banyaknya hikmah-hikmah dalam Quran itu tidak mungkin muncul dari manusia. Ya banyak. Ini beliau cuma nyebut poin-poinnya, nggak nyebut contoh-contohnya masalahnya. Ya, memang bukan kitab yang khusus bahas Ijazul Quran. Wa minna di antaranya at-tanasub fi jami'i ma tadammanahu dhahirun wa batinah min ghairi ikhtilafin. Qala ta'ala walau kana min 'indi ghairillahi wajadu fi ikhtilafan katsir. Ini banyak sekali kajian-kajian masalah ini ya zaman sekarang. Tanasub fi jami'i ma tadammanahu, kesesuaian semua yang ada di dalam Quran, dhahirun wa batinah, secara zahir maupun batin, min ghairi ikhtilafin, tanpa ada ikhtilaf. Perhatikan, saya kasih satu contoh aja. Ini kajiannya sudah banyak, kamu kalau mau mudah kamu bisa mulai baca dari yang kemarin saya sarankan itu, baca bukunya Prof. Quraish Shihab yang bicara tentang mukjizat Al-Quran, itu bagus. Ini bicara tentang masalah ayat ini juga, sisi ijaz di sisi ini juga. Saya tanya, surat Al-Baqarah Maki apa Madani? Madani. Oke. Surat Al-Baqarah itu turunnya sesaat itu langsung bleng gitu, atau turunnya berangsur-angsur? Berangsur-angsur itu pun tidak urut mulai dari yang turun pertama Alif Lam Mim sampai berapa ayat. Nanti habis itu enggak. Yang turun pertama barangkali ayat ke 100 sekian, 200 sekian, kan begitu. Ya enggak? Dan Al-Baqarah itu ada berapa ratus ayat? 200-an sekian ayat kan? Berapa? 200? 286. Serius enggak? Serius ya? Oke. 286 ayat. Coba bayangkan. Turunnya tidak apa? Tidak sekaligus, secara acak begitu, munajjaman. Habis itu kemudian
yang nyusun semacam itu nabi dari malaikat Jibril. Terus oleh oleh seorang ulama, ternyata yang mula-mula turun secara acak itu ada ittihadul fikrah, ada kesatuan ide di dalam surat Al-Baqarah. Walaupun kita lihatnya kayaknya acak ini ayat ini, mulai bicara tentang orang mukmin, ciri-ciri orang mukmin, terus habis itu orang kafir, orang munafik, terus tiba-tiba Nabi Musa, terus tiba-tiba cerita apa, loncat-loncat. Padahal itu ada satu fikrah, itu di situ ada satu fikrah kalau kita mau petakan, dan itu sudah dilakukan oleh banyak ulama. Nah, dan kalian tahu 200 berapa tadi ayatnya? 286 dibagi 2 berapa itu? 143. Kamu cek aja ayat ke 142 atau 143. Itu nanti juz 2 yang ayatnya berbunyi apa? Ummatan wasato. Wasato itu artinya apa? Umat pertengahan. Ummatan wasato, kata-kata ummatan wasato itu berada di betul-betul tengah-tengah. Kata-kata wasat yang artinya tengah, betul-betul berada di pertengahan surat Al-Baqarah. Dan tengah-tengahnya itu betul-betul tengah-tengah kalau di jumlah hurufnya itu. Padahal ayatnya tidak turun secara sekaligus, secara urut mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Ya tanasub. Jadi ini yang dimaksud tanasub dhahiran wa batina. Tanasub dhahir itu yang seperti saya bilang tadi, wasato berada di letak sini tengah-tengah betul, itu secara dhahir. Secara batin, secara makna, walaupun tadi kita lihatnya secara dhahir dia kayak acak-acakan, tapi secara makna ada ittihadul fikrah secara makna. Makanya saya sarankan kalian kalau mau baca yang semacam ini, bacalah kitab yang bagus sekali, ditulis oleh Syekh Muhammad Darras dalam kitab yang judulnya An-Naba'ul Azim. Itu luar biasa. Wa bin nadhar fi hadhihi al-awjuh al-ashrah. Nah, dari 10 wajah, 10 sisi ijaz Quran ini, najidu anna ijazal Quran yatanawwa'u tanawwu'an wasi'an syamilan lil uslubi walil madmumi ay al-ma'na. Kita bisa tahu bahwa ijazul Quran itu bermacam-macam, luas sekali, mencakup uslub dan matmunnya, maknanya. Mimma yaj'alu ijazahu mutanawalan kulla anwa'il bashar. Sehingga memang ijaznya Quran itu bisa difahami oleh semua manusia, enggak hanya orang-orang yang tahu bahasa Arab saja. Kalau orang tahu bahasa Arab maka dia bisa memahami keindahannya. Tapi kalau orang yang enggak terlalu ngerti bahasa Arab kayak kita begini, ya maka kita bisa memahami ya dari model-model kayak itu tadi. Dihitung, ini tengah-tengah, ini lalala dan seterusnya. Mangkana maizanil kalam al-baligh wal ablagh. Ya, itu yang membedakan antara kalam al-baligh wal ablagh. Wa man lam yarzuq tilkal muhabah atau mauhibah. Dan orang yang tidak diberi pemahaman, tidak diberi rizki memahami bahasa Arab, bisa memahami. Wa in kanatil hujjah talzimu hadzan naw' minan nas bi syahadati ahli mauhibah al-fanniyah wa dzauqil adabi minal fusahil unqala wal bulagha al-murajih al-alibba. Meskipun kita tahu bahwa tantangan Quran kepada orang-orang untuk bisa membuat kalam-kalam semacam Quran itu tertuju kepada siapa? Ya kepada orang yang sudah diberi Allah kemahiran berbahasa Arab, dzauq itu sastra, dzauq sastrawi Quran, orang yang fasih, berakal, lalala dan seterusnya. Lakin idza afhama haula'il qasiruna bi madmunil Quran, padahal kita tahu orang-orang yang fasih, orang-orang fasih di kalangan orang Arab itu siapa? Ya orang-orang kafir Quraisy zaman dulu. Itu orang yang paling fasih, diakui. Syair-syair mereka itu sampai sekarang masih kita jadikan sebagai dalil dalil bahasa Arab. Hujjah bahasa Arab itu syair-syair jahili. Ya bukan kafir Quraisy Persi sih. Kafir jahili sebelumnya. Tapi kalau orang kafir jahili saja mereka tidak mampu untuk lakin idza afhama haula'il qasirun bimadmunil Quran wa bima ishtamala alaihi minal ma'ani lam yabqa fil ijazi ablagh wala a'dham min dzalik. Kalau kita sudah kan kemarin kita sudah baca riwayat-riwayat di mana orang-orang kafir Quraisy sendiri menyatakan ketidakmampuannya. Lah kalau mereka saja tidak mampu, maka itu sudah cukup menjadi bukti bahwa tidak ada lagi ijaz yang lebih ablagh, yang lebih a'dham daripada itu. Artinya kalau orang kafir Quraisy saja tidak mampu, ya apalagi orang-orang yang tidak memiliki dzauq bahasa sebagaimana dzauq bahasa yang dimiliki oleh orang kafir
Quraisy. Allahu a'lam. Ada yang tanya? Masalah uminya Rasulullah ini kan enggak sampai beliau wafat kan? Cuma Ya. awalnya aja. Ada yang bilang sampai wafat sebetulnya. Ada riwayat yang menyatakan beliau sampai wafat, itu masih ummi. Ada yang bilang enggak. Pokoknya di masa dimana wahyu sudah mulai akhir-akhir, tetap masih turun wahyu, tapi sudah akhir-akhir itu Nabi sudah bisa baca, bisa nulis. Buktinya apa? Buktinya adalah Allahu Akbar. Buktinya adalah ada beberapa riwayat yang menyatakan Nabi membaca surat, Nabi membaca ini, membaca itu, menulis ini, menulis itu. Tapi kemudian itu ditakwil semua oleh ulama-ulama yang menyatakan enggak, Nabi itu ummi sampai wafat. Ditakwilnya gimana? Yaitu membaca, ya ini dibacakan di sampingnya, dituliskan orang lain. Jadi Nabi yang mendikte, kemudian dituliskan. Jadi dan banyak riwayat yang mendukung juga kok. Kayak contohnya misalnya perjanjian Hudaybiyah itu kan termasuk akhir-akhir masa Nabi, ya kan? Itu sebelum Fathul Mekah itu kan, beberapa bulan aja sebelum Fathul Mekah. Ketika perjanjian Hudaybiyah itu Nabi mengatakan apa coba? Umhu Muhammad Rasulillah. Umhu Rasulillah. Jadi kan perjanjian itu ditulis, perjanjian ini disepakati oleh orang-orang Quraisy dan Muhammad Rasulillah. Ada kata-kata Rasulillahnya. Orang kafir Quraisy enggak terima, enggak. Saya enggak mau buat perjanjian sama Rasulullah. Saya itu buat perjanjian sama Muhammad. Saya enggak mengakui kamu Rasulullah. Hapus. Karena kalau kamu saya yakin kamu Rasulullah, ya saya enggak perlu memusuhi kamu. Hapus Rasulullahnya. Akhirnya para sahabat enggak ada yang mau hapus. Enggak, enak aja, orang kita yakin kok, kita beriman. Tapi Nabi bilang, hapus. Enggak mau saya. Yaudah kalau gitu saya hapus, bawa sini. Mana kertasnya? Terus habis itu Nabi manggil Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, gerakkan tangan saya di tulisan Rasulullahnya. Ada itu riwayatnya. Jadi bahkan sampai peristiwa Fathul Mekah pun Nabi tidak bisa baca nulis. Jadi kalau ada riwayat-riwayat lain yang menyatakan Nabi membaca, Nabi menulis, itu lebih kepada apa? Membantu. Berarti yang Rasul umi sampai wafat. Aywa. Umi sampai wafat. Yang lain? Kenapa? Ada yang bilang gini, kan yang kan Al-Quran itu kalam. Ya. Kalau kalam kan Maqali inna. Oh enggak. Kalam itu maqali inna. kalam ini yang namanya kalam dari mulut seorang itu yang mustahil itu diikuti sama seorang, kayak misalnya suara penyanyi Andini misalnya, Andini mengikuti penyanyi lain yang nggak akan bisa sama. Apanya yang nggak bisa sama? Jadi ya nggak akan bisa, kan Al-Quran suruh buat yang sebesar, ya Yes. nggak bisa. Ya. Mana bisa kita menyamakan kalam seseorang dengan Ya. Enggak gini. Yang disuruh Quran itu adalah kamu membuat kalam yang keindahannya baik dari sisi syakal maupun madmunnya itu sama seperti Quran atau melebihi. Kamu nggak disuruh berbuat yani mithlihi kamithli ijazihi gitu loh. Bukan dari sisi sama plek-tiplek-tipleknya, ya enggak. Kalau kamu malah ini saya bisa baca kalimat yang sama, inna atoinakal kautsar fasol, itu namanya kamu jiplak. Enggak begitu. Kamu buat terserah bebas. Dan nanti kita ukur. Apakah buatanmu ini bahkan hatta orang-orang yang ahli syair sendiri, misalnya kayak si Mutanabbi. Syair-syairnya Mutanabbi kan dianggap sebagai penyair ulung luar biasa. Maka dia disebut Mutanabbi, orang yang ngaku jadi nabi katanya begitu. Walaupun Allah alam bener enggak dia yang ngaku jadi nabi, kayaknya ya enggak. Kenapa dia disebut Mutanabbi? Ya karena ada riwayat yang mengatakan dia ngaku jadi nabi karena memang kata-katanya itu indahnya luar biasa. Sehingga seolah-olah dianggap ini wahyu ini kata-katanya. Tapi Mutanabbi sendiri mengakui ijazul Quran. Hatta sahibul kalam, dan tidak ada orang yang lebih mengetahui nilai kalamnya, qimatu kalamihi min nafsihi min sahibil kalam. Orang yang kata-katanya dianggap ini indahnya luar biasa kata-katanya, itu sendiri mengakui bahwa kalimat kalam saya tidak ada apa-apanya sama Quran. Itu gimana coba?
Lah orang-orang, saya yakin orang-orang yang ngomong kayak gitu itu orang yang nggak ngerti, ya barangkali dia nggak ngerti bahasa Arab atau dia, sehingga dia nggak bisa ngerasakan feel-nya. Makanya nggak usah dipaksa. Kalau emang kamu nggak ngerti bahasa Arab, nggak usah dipaksa mencerna gimana sih letak indahnya itu di mana. Nggak usah dipaksa. Masih ada banyak kok, ijazah yang lain ada banyak. Santai aja. Saya ingat Syekh Abu Musa, Syekh Muhammad Abu Musa ketika beliau bilang, saya baca semua syair mulai dari zaman jahiliyah sampai zaman zaman Abbasiyah. Syair hebat saya baca semua. Saya telaah, saya dalami, saya saya tenggelam di dalam keindahan kalimat-kalimat itu. Lama setelah itu saya buka Al-Quran, saya baca Bismillahirrahmanirrahim, runtuh semua keindahan itu. Tiba-tiba dalam kalimat Bismillah aja itu terbayang, ini ada banyak sisi keindahan yang bisa dibahas dalam sini. Terus Alhamdulillahirabbil alamin, tambah runtuh lagi. Nah, itu yang bisa merasakan seperti itu siapa coba? Ya orang-orang yang ngerti seluk-beluk syair, orang-orang yang ngerti indahnya itu dari sisi apa. Kalau orang nggak ngerti sama sekali ya nggak tahu. Makanya Utbah itu ketika dia nyampaikan tawaran kepada Nabi nggak jawab apa-apa, Nabi jawab pakai Quran. Hamim fussilat ayatuhu Tanzilul kitabi minar rahmanir rahim, ya. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyyan liqaumin ya'qilun atau ya'lamun. Ya pokoknya itulah ya. Beberapa ayat terus, waduh ini luar biasa ini ayatnya. Tidak mungkin dia dibuat manusia. Yang bisa tahu itu ya tentu saja orang-orang yang punya dauk. Allahu a'lam. Kalau kita coba kalau kita mau pengen niru Quran itu kita kafir. Enggak. Itu namanya iktibas. Iktibas itu adalah kita, bahkan itu dianjurkan oleh ulama zaman sekarang. Jadi supaya bahasa kamu bagus, maka coba tirulah bahasa Quran. Tirulah bahasa apa? Quran. Gunakanlah kosakata Quran. Memang diperselisihkan ulama hukumnya apa, tapi untuk melatih dzauq Qurani itu bagus untuk ditiru. Misal contoh, ambil beberapa, nggak usah satu ayat, jangan terus baca satu ayat, beberapa kalimatnya aja. Misalnya contoh, kamu ditawari oleh temanmu, kamu bertamu di rumah temanmu, kamu mau teh apa kopi? Kamu jawab apa biasanya? Terserah. Nah, sekali-kali jawablah ala ma tasya. Itu kan luar biasa kan? Saya pernah waktu hurut itu ditawari teh apa kopi, gulanya seberapa, ditanya gitu-gitu kan, ala ma tasya. Dia bilang, hadza kalam rabbina. Dia bilang, ini kalam Tuhan kita ini loh. Ala ma tasya. Atau enggak, ya gitu-gitu. Nah, inna hadza la syai'un ujab. Mafhum? Dan itu banyak sekali dalam syair-syair juga, dalam syair-syair. Oh iya, saya baru ingat ini kata-katanya si kakek-kakek itu. Yang diiskalkan oleh orang kafir Quraisy itu kan 3. Kata-kata qaswaroh. Farrot min qaswaroh. Qaswaroh itu artinya apa coba? Singa. Lah, orang Arab mengatakan, si orang Arab ini bilang, qaswaroh itu nggak ada. Kita nggak mengenal kosakata qaswaroh. Kalimat qaswaroh itu nggak kenal kita. Yang kita kenal ya asad, apalagi namr dan seterusnya. Hah? Haidar. Iya, itu termasuk juga. Yang kalau qaswaroh kita nggak kenal. Terus apalagi? Ujab, kubaro sama kubaro, 3 kosakata ini. Habis itu Sayyidina Ali masuk tanpa salam itu kan. Habis itu orang kakek-kakeknya berdiri langsung mengatakan, atas tahzi'u bi ya bena qaswaratil arab wa anta tarani rajulan kubara inna hadza la syai'un ujab. Kamu main-main sama saya, ya bena qaswaratil arab, wahai anaknya singa Arab. Dia tahu bahwa ini mesti orang-orang yang datang ke saya ini orang keturunannya orang-orang hebat-hebat, jadi dia bisa masuk. Wa anta tarani rajulan kubara, padahal saya itu laki-laki yang sudah apa? Kubara, yang sudah sepuh, tua. Inna hadza la syai'un ujab. Sesuatu yang aneh. Apa tadi?
Itu apa tadi saya tadi bahas apa kok bisa ke situ? Tadi pembahasan apa tadi kok bisa saya ngomong itu? Itu yang bahasa Arab itu bahasa Al-Quran enggak cocok, enggak asli. Enggak, bukan itu. Yang bikin Quran atau dosa enggak. Oh itu ya tadi ya. Iktibas. Ya, jadi iktibas begitu. Di banyak syair-syair yang iktibas juga. Nyomot Quran. Walaupun kalau dalam syair itu perselisihannya lebih kuat daripada dalam kalam-kalam biasa. Kalau dalam kalam-kalam yang paling sering menggunakan kalam-kalam Quran di dalam kitab-kitab mereka itu yang terkenal itu Sayyid Abul Hasan An-Nadwi. Kalau kamu baca kitab-kitabnya itu luar biasa, kitab-kitabnya itu. Kamu dengarkan aja beliau, kamu cari nanti di YouTube Sayyid Abul Hasan An-Nadwi. Itu beliau di muhadharah-muhadharahnya itu beliau itu terkenal. Beliau orang India, bukan asli orang Arab. Tapi beliau ketika berbahasa Arab itu menggunakan kalimat-kalimat pilihan kata dari Quran yang membuat orang Arab itu takjub, loh ini indah sekali kata-kata dia ini. Diakui sama orang Arab, bahkan dapat penghargaan orang yang apa gitu saya lupa. Pokoknya dari dalam bidang sastra. Kalau kamu baca karya-karya beliau, termasuk antara lain yang terkenal itu Madza Khasirul Alam bin Khitatil Muslimin, kamu akan temukan di situ beliau banyak menggunakan uslub-uslub Qur'ani. Termasuk di antara kitab buku yang dipelajari di pondok kita itu Qasasun Nabiyyin. Kitab Qasasun Nabiyyin. Kalau kita baca banyak usul-usul Quran di situ. Cerita-cerita para nabi. Allahu a'lam. Ya. Ala hadini halikul niyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iya kenapa? Syarah bentar. Allahumma alhimna marashida umurina wa'idna min